Atma Namaste teman-teman. Saat ini saya akan menginformasikan mengapa Anda perlu mengikuti workshop Achieving Oneness with the Higher Soul. Nah, Achieving Oneness with the Higher Soul, apa itu artinya? Achieving Oneness with the Higher Soul, menggapai kebersatuan dengan jiwa luhur kita. Nah, mengapa menggapai kebersatuan dengan jiwa luhur itu sangat penting? Ini intinya adalah di workshop ini kita menyadari siapakah aku ini? Apakah aku ini hanya tubuh fisik semata atau ada sesuatu yang lebih tinggi lagi nilainya? Apakah kita adalah makhluk spiritual yang berbadan fisik, atau kita adalah sebetulnya makhluk fisik yang berbadan spiritual? Nah, di workshop ini akan dijabarkan dari proses sebuah jiwa masuk ke tubuh manusia, dari perjalanan awalnya terbentuknya bagaimana, sampai pada akhirnya nanti di pas saat proses kematian. Nah, di workshop ini sangat bagus sekali. Dari workshop ini dari Grandmaster Choa Kok Sui yang merupakan pendiri dari Modern Pranic Healing dan Arhatic Yoga. Jadi di sini akan diajarkan secara sistematis dan juga bisa diuji secara energi. Bagaimana diajarkan nanti adalah spiritual teknologi spiritual yang akan memudahkan hidup teman-teman di saat kehidupan sedang jatuh, sedang galau. Bagaimana kita bisa dengan teknik tertentu bisa mencapai trik menyatu dengan Tuhan, dan kita akan lebih dibersihkan lagi, lebih auranya akan lebih bagus lagi, lebih cerah lagi. Akan dijabarkan teknologi-teknologi spiritual. Apa maksudnya itu teknologi spiritual? Itu seperti semacam kalau teman-teman saat ini sudah mengetahui WhatsApp. Bagaimana WhatsApp itu bisa membantu teman-teman untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan grup WhatsApp, dengan WhatsApp call, dengan WhatsApp video, bisa antar benua dengan biaya begitu murahnya. Bayangkan, WhatsApp itu diciptakan oleh manusia. Oke? Dan kita bayangkan Tuhan itu lebih besar dan lebih kuasa. Dan dia bisa menciptakan dan sudah ada teknologi spiritual yang lebih canggih yang bisa memudahkan hidup kita. Sehingga dengan mengikuti workshop Achieving Oneness with the Higher Soul ini, teman-teman akan dikasih spiritual teknologi sehingga teman-teman bisa menghadapi hidup ini dengan lebih mudah. Nah, jika misalnya begitu, sungguh asik. Hidup ini akan menjadi lebih mudah, lebih gampang. Nah, jadi saya sarankan teman-teman mengikuti workshop ini selama 2 hari, kurang lebih waktunya dari jam 9 sampai jam 5. Saat ini workshop Achieving Oneness with the Higher Soul bisa secara online. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk lebih dalam mengenai spiritual, kadang-kadang juga teman-teman bingung, ini kenapa ya aku mengalami seperti ini? Mengapa kok aku sial melulu? Mengapa aku dilahirkan dari keluarga ini? Mengapa aku dilahirkan di negara ini? Apa salahku? Dan ketika hidup begitu banyak pertanyaan, begitu banyak bingung akan jalan mana yang harus dipilih, dan bagaimana kita menemukan jalan Tuhan, bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita. Nah, di workshop ini kita akan menemukan suatu peta perjalanan hidup kita
yang sudah kita pilih sebetulnya sebelum kita dilahirkan. Kita yang memilih orang tua kita, lingkungan kita untuk suatu pelajaran yang berharga di mana kita harus naik kelas dalam kehidupan ini. Jadi teman-teman, jangan lewatkan kesempatannya. Achieving Oneness with the Higher Soul. Sungguh-sungguh workshop yang luar biasa. Sekian dari saya hanya menginformasikan. Jika teman-teman butuh keterangan lebih lanjut, silakan hubungi saya, Albert Kurniawan. Terima kasih. Atma Namaste. Lihat. Bu Joyce bisa sharing. Jadi yang pada waktu itu ya lebih berserah ya. Begitu lebih kalau saya sih belajar, kalau dulu kan kayaknya hidup itu berat banget kok Abe. Iya. Kayaknya, tapi pada saat ikut AOHS, ternyata ya memang itu perjalanan yang memang harus dilaluin. Kalau secara manusia, secara logika kita menerima itu, maksudnya menghilangkan rasa berat itu kan secara manusia itu kayaknya ya perlu proses lama ya. Tapi ternyata kalau misalnya ikut AOHS itu dalam waktu singkat itu lebih berasa lebih cepat. Nah, rasanya teman-teman saya yang udah lama nggak ketemu ngelihat saya sekarang kok lu lebih happy ya gitu. Kayaknya nggak ada masalah, kayaknya tanpa beban. Dan terus keajaiban itu datang. Jadi pada saat misalnya di saat contohnya ya bayar listrik dan bayar kewajiban-kewajiban lain itu rasanya tidak mungkin, tapi saya berserah benar gitu, terus saya ikutin apa petunjuk ya, maksudnya panduan, dan pada saat waktunya tiba itu dicukupkan. Terus punya intuisi ya, jadi kalau dulu kan aku sibuk banget gitu, ini semua dikerjain ya aku ya. Nah terus dengan ikut AOHS jadi lebih menghemat waktu ya, menghemat energi juga untuk jadi diarahkan ke hal-hal yang memang menghasilkan ya gitu. Terus lebih tenang juga, nggak marah-marah kok. Iya. Udah kurang. Selama ini yang aku kayak kehausan bertanya tentang hidup, tentang kehidupan itu ya cukup terjawab. Sama dapat tool yang bisa istilahnya mempermudah dalam hidup juga sih. Tool saking banyaknya bingung mau implementasi kehidupan tuh kayak apa dulu yang mau. Tapi benar-benar aku rasakan gitu loh, kok ada perubahan yang selama ini apa sih itu energi apa sih, ternyata kalau dalam diri kita tuh dalam bentuk listrik yang bisa kita rasakan sama dalam perasaan itu yang kayak benar-benar aku rasakan sampai kemarin itu yang yang mengubah energi seksual menjadi energi yang di otak tuh kayak langsung kepala tuh kayak kesemutan semua itu. Jadi merasakan sangat bermanfaat sekali dirimu kayaknya. Iya sih kok. Ya gimana ya? Banyak sebenarnya, makanya sampai bingung mau terapin yang mana. Dirimu 2,5. Iya, dirimu 2,5 karena datang ke center Solonya ya? Solonya. Kebetulan dekat rumah kan, jadinya datang ke sana. Oh, dekat. Lebih enak datang langsung sebenarnya daripada online. Iya. Karena bisa merasakan energi satu sama yang lainnya itu loh. Iya. Pasti gitu. Tapi harus ikut lah. Siapapun itu, kalau pengen maksudnya belajar spiritual, pengen mengenal dirinya tuh memang harus ikut, benar. Iya. Itu ya sebetulnya selama ini ya aku sudah dapat juga gitu. Cuman kalau Bu Nani selalu mau mengungkapkan ini itu bisa diteknologikan. Nah, bayanganku sama ini teknologi itu kan alat atau pakai software gitu ya. Ternyata kan teknologi kan pembuktian begitu dan memakai rasional dan logis gitu loh. Nah, kemarin itu kayak beberapa teori gitu, misalnya kan teori tentang ruh dan sebagainya itu kan ya di agamaku juga dapat gitu kan. Terus pas berapa kali juga sering dapat, cuman memang dibuktikan secara teknologinya itu berbeda gitu. Dan kemarin itu betul-betul membuktikan
coba diraba dan sebagainya, dan secara rasional, secara logika itu masuk akal dan dibuktikan dengan apa? Adanya energi gitu loh. Nah, teknologi energi ini yang membuat ternyata memang manusia itu jiwanya itu memang dari energi itu. Nah, inilah yang sering diabaikan. Kita selalu berpikiran yang fisik yang ini, tapi energi itulah gitu loh yang sebetulnya berada di diri kita. Nah, itu yang menurutku adalah amazing gitu ya. Dan dasar itu sih artinya kita kembali ke pemahaman dasar siapa kita gitu kan. Kita dilahirkan dan tujuannya untuk benar-benar diungkapkan itu. Terus yang berikutnya adalah ya kalau memang sudah terjadi melakukan kesalahan, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata ada teknologi juga untuk penghapus atau pemaafan gitu. Nah itu ada teknologinya. Ya teknologinya sekali lagi bukan bayangan alat dan sebagainya, tapi ada teknik dan itu memang masuk akal itu. Itu sih kok AB. Jadi tersadar dan menjadi happy gitu loh. Iya. Itu jadi kayak apa ya, bisul yang sudah dipendem meletus ya. Gitu itu. Tadinya dipendem itu yang amazingnya pranic healing gitu loh. Tidak hanya sekedar materi yang aku dapat, tetapi membebaskan orang, dan orangnya ini public figure gitu loh. Kalau aku gitu. Itulah Kak Abe. Thank you teman-teman semua. Besok aja deh lengkapnya. Aku jadi pengen nangis. Iya. Thank you. Aduh, jadi nangis aku Kak Abe. Terima kasih sharingnya. Kemarin kan udah cerita sedikit ya Kak Abe. Ya perasaannya sih sangat luar biasa, bersyukur dan grateful sudah merasa di guidance dengan yang Maha Kuasa untuk bisa ketemu dengan pranic healing dan ikut Koabe sama Pak Indra tiap pagi tiap malam. Itu saya merasakan jalan Tuhan juga yang menuntun, yang membuat saya juga bisa jadi terhealing. Jujur kalau saya sendiri mungkin saya juga nggak bisa sampai hari ini merasakan sukacita dan peacefulnya gitu. Justru karena rajin kayak gitu. Terus kemarin ya jadi lebih senang lagi karena ikut AOHS. Jadi merasa betul-betul oh iya menemukan siapa diri saya, jiwa saya, dan ternyata itu jawaban yang terpenting buat mungkin kita semua ya, untuk bisa kalau misalnya ada masa-masa sulit di hidup kita itu, oh ternyata realization-nya tuh ini, ternyata walaupun kalau dulu mungkin saya pikirnya saya tuh udah baik gitu, saya yang menjadi korban selalu gitu, yang menjadi selalu yang disakiti, selalu merasa yang ya tersedih lah gitu. Tetapi ternyata dengan pembelajaran kemarin atau ya yang selama ini itu tuh diingatkan, oh ternyata memang ada tujuan ya kenapa seperti itu gitu. Dan dari tujuannya itu jadi bisa lebih menerima sebenarnya. Kuncinya sih nerima ya Pak ya, kalau dari saya gitu. Nerima, oh hidup tuh seperti ini gitu. Yang tadinya kayaknya kurang bersyukur gitu, yang merasa kayaknya selalu fokusnya sama yang saya kurang, ternyata setelah disadarkan, setelah terhealing itu jadi oh iya, mata rohani, matanya tuh dibuka gitu. Lebih disadarkan gitu. Oh, ternyata hidup saya tuh indah, hidup saya tuh sangat banyak yang saya bisa syukuri gitu. Sama dari keluarga saya yang mencintai saya gitu. Teman-teman saya walaupun juga sama yang juga menyakiti saya gitu. Masih proses sih Pak, tapi senangnya tuh dari kalau kemarin tuh jadi oh udah dikasih tahu loh ini toolsnya gitu loh. Bagaimana kamu menemukan diri kamu,
Dari yang kayak yang tadi, siapa tuh yang tadi nanya gitu, dari sedih itu gimana kalau, atau ya banyak lah rasa sedih atau rasa guilty atau rasa marah itu bagaimana emosi-emosinya itu di apa, dikontrolnya. Kalau dulu kan nggak ngerti gitu Pak. Kalau saya kebanyakan juga menekan semua perasaan saya gitu, yang akhirnya nanti kadang-kadang jadi bom waktu gitu, yang buat saya tuh sangat marah besar dan sangat kecewa. Ya balik lagi jadi ke diri saya sendiri, menyalahkan diri saya sendiri gitu. Jadi hal-hal yang dulu pemikiran saya yang negatif ke orang atau even ke diri saya sendiri itu ya dengan penyadaran jiwa dan kasih Tuhan itu jadi ya terpulihkan gitu Pak. Gitu. Walaupun itu semuanya proses ya Pak ya. Gitu. Ya. Terima kasih. Itu aja Pak ya. Ya. Ya kemarin pokoknya senang sih Pak, semua dengan ternyata meditasi seperti soul itu bisa dilakukan dengan apa, ada toolsnya gitu. Kalau dulu saya suka meditasi tapi kadang-kadang suka dapat suka enggak gitu loh Pak. Rasa damainya tuh suka dapat tapi nanti juga nggak ada. Terus kalau nggak nanti males gitu. Kalau males ya udah hilang gitu. Tapi nanti jadi sering kesel lagi atau sering nggak enak lagi gitu loh. Nah, tapi kalau dengan adanya continue seperti ini, seperti kayak gratitude ini tiap pagi, saya tuh merasakan happy dan sukacitanya gitu loh Pak. Gitu aja. Ya. Kasih. Ya. Baru nemu ya berarti ya. Iya. Mungkin Ibu Lina. Tapi udah ikut basic nggak sih Bu? Udah ikut basic nggak sih Bu? Belum ya? Justru, iya. Mau ikut basic. Oh ya, terus satu lagi saya senang kalau di kemarin itu, kalau di Peranik ini saya belajar energi gitu loh Pak. Saya kan maksudnya di tangan atau apa gitu ya. Jadi, jadi sebelumnya kan saya nggak ngerti gitu. Bahwa ini tuh ada energi yang ada di dunia yang bisa kita pakai gitu. Ya. Jadi ya, ilmunya banyak tuh Pak. Jadi berasa ini ya, aha momennya dapet ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Kemarin ditanya sih Pak, kok bisa tahu gitu ikut OHS itu? Terus aku bilang, ya kebetulan Ibu Lina itu kakakku juga sih. Aku tahu dan healing juga dari. Jadi beliau yang ajak saya dan ajak rajin ke sini gitu. Karena beliau, tapi yang kemarin nanya juga Ibu yang mendaftaran itu, tahu dari siapa? Saya bilang, ya dari Pak Albert, dan sana saya sudah ikut. Mungkin dari awal, dari Prosperity Healing untuk yang malam-malam itu loh Pak, Mangkat itu. Bulan. Makasih Pak. Pak Indra sama Kak Abe. Pak ya, gini, baru hari ini saya bisa ngomong, soalnya kemarin tuh hening banget udah kelas ikut AOHS itu. Oh ya, Bu Lina ikut bareng aku. Iya, Boselis, benar ikut sama-sama kita ya. Jadi gini, buat saya, karena saya udah biasa meditasi juga, karena saya tadinya sakit, jadi saya ikut meditasi itu yang membuat badan saya lebih sehat sih. Tapi dengan AOHS, saya lebih mengenal jiwa saya siapa. Di AOHS itu diajarkan bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Dengan belajar AOHS itu, saya jadi cepat terhubungnya gitu. Setelah cepat terhubungnya, jadi saya tahu, jiwa saya maunya ini loh. Mestinya kamu gini-gini. Jadi seperti ada yang menuntun saya jadi lebih peka. Oh ya, oke. Ya. Contohnya gimana? Lebih pekanya Bu Lina? Nah, contohnya gini, waktu pas belajar itu, saya itu kira-kira hening 1 minggu. Jadi pada saat saya mau cerita, mau apa nih, nggak bisa seperti ini.
seperti kayaknya diem di dalam jiwa saya. Di dalam jiwa saya itu kayak ada yang bercakap-cakap terus ngasih tahu bahwa hidup ini yang terus, iya, seminggu kali kok Abe. Itu tenang banget tapi hening, seneng. Kayak banyak yang bicara tuh, nanti ini gini, nanti tuh harusnya tuh jiwa seperti apa, hidup itu apa. Yang benar tadi yang kata Abe itu diajarin gini, nggak apa-apa menghadapi semua masalah-masalah itu adalah pembelajaran untuk jiwa kamu supaya tumbuh dan berkembang, dia bilang gitu. Iya. Kalau kamu sakit, nggak apa-apa sakit. Kebenaran saya kan sering ngilu-ngilu atau apa, yaitu alarm buat tubuh kamu. Kalau tubuh kamu sudah merasa mengilu, berarti kamu itu sudah capek, waktunya istirahat, dia bilang gitu. Iya. Oh, oke. Kalau saya tidak melakukan apa-apa, saya tanya lagi. Kalau saya tidak melakukan aktivitas apa-apa dengan fisik, berarti tidak capek. Tapi kenapa badan saya bisa sakit, tetap ngilu gitu? Terus dijawab lagi. Berarti ada emosi apa yang kamu pikirkan? Dia bilang gitu. Oh, iya. Ya, ada emosi apa di situ? Dia bilang, oh kamu khawatir apa? Kamu kesel apa? Kamu marah apa? Terus jadi ada satu gambaran kayak film. Dan film itu jadi kayak film, jadi kayak kita kayak lihat film aja, kayak lihat sinetron lah gitu. Oh iya, nanti kalau kamu kesel aja, kamu nggak mau maafin orang itu, ya kamu sakit terus gitu. Sakitnya di daerah sini, dikasih tahu. Oh gitu. Kalau kamu, ya kalau kamu khawatir terus, misalnya dengan anak yang ada di luar gitu, ya kamu nggak damai terus dengan jiwa kamu, dia bilang gitu. Kenapa mesti seperti itu? Jadi kayak gitu. Jadi saya tanya, solusinya apa? Apa yang harus saya lakukan? Oh, kalau gitu kamu berkati aja dia supaya dia dilindungin. Nah, kan terus saya jadi ingat gratitude yang tiap hari saya ikut dari bulan Juli kan, nggak pernah. Iya. Terus saya, oh iya, kalau gitu ya saya berkatin anak-anak ya benar. Jadi balik lagi ke situ pelajarannya. Jadi seperti itu hening seminggu tuh nggak bisa, nggak seperlunya aja, nggak bisa bercakap-cakap seperti ini tuh ngejelasin orang juga nggak bisa gitu. Terus dia bilang gini, kalau kamu mau jiwa kamu bertumbuh dan berkembang, lihatlah pohon atau bunga di sekitar rumah kamu. Oh, gitu. Oh, oke. Begitu saya ikut OHS itu, teratai di rumah saya bisa berkembang, itu ada kali KAB 10. Sampai sekarang enggak. Biasanya enggak. Biasanya berkembang, tapi enggak selangsung enggak beruntut begitu, enggak. Pernah begitu, tapi ya palingan 2-3 atau berapa. Ini 10. Nanti aku gambarin. Jadi dia terus berkembang. Terus kan ada beberapa pot, dan pot itu bisa sama semuanya tumbuh gitu. Iya. Nah, makanya waktu hari kapan saya kan yang saya kirim itu loh. Iya. Iya, itu saya pilihin ya memang khusus yang buat gitu. Jadi kan langsung tuh bisa berbunga kan? Iya. Jadi itu. Jadi saya ikut AHOS ini saya lebih mengerti jiwa saya siapa. Apa yang harus saya lakukan. Dan kemarin-kemarin kenapa maksudnya nggak pernah mengenal jiwa sedalam itu gitu. Oh, tahu jiwa doang, spirit aja gitu. Iya. Tapi ini lebih
bagus sih ya. Terus yang saya sukanya apa? Bu Nani ajarin bahwa spirit itu juga mesti punya goal, bagaimana merencanakannya dari apa yang kita benih-benih yang kita tanam nanti kita akan tuai. Jadi dikasih tahu benih-benih permanen atau apa gitu. Dan di situ saya ngerasain bahwa divine love itu sangat besar. Waktu saya dapetin itu sangat besar divine love. Banget itu. Gitu. Seneng sih. Thank you banget buat Ko Abe. Saya memang pengen ikut, tapi karena offline, jadi saya juga nggak berani. Tapi begitu ada online, jadi saya pengen ikut. Begitu terus KB juga ngasih tahu saya kan, kayak kita menguatkan, mensupport saya untuk udah pasti ikut ini gitu. Jadi saya ikut gitu. Nah terus yang bagusnya lagi meditasi yang pel biru itu loh. Lupel itu. Nah, pengalaman saya di situ adalah gini. Pada saat saya belajar meditasi dari tahun 2010 sampai sekarang, itu mata di bagian kiri itu energi itu banyak sekali. Di bagian mata, di bagian mata dan hidung itu banyak sekali di situ. Jadi saya kadang-kadang tuh suka terganggu juga. Bukan kadang-kadang ya, sudah terganggu lah pokoknya nggak enak gitu. Nah, pada meditasi itu, kita diajarin tuh antara telinga kiri dan kanan. Titiknya di situ pineal gland ya, kalau nggak salah sih itu ya. Pineal gland itu ya. Jadi saya waktu diajak meditasi bersama, karena mungkin energinya juga banyak. Jadi saya langsung tuh bisa nyambung. Dan energi yang sekarang di mata saya yang bertahun-tahun itu mengganggu, itu hilang. Jadi kayak kita menemukan titiknya, di situ gitu titiknya gitu. Nah, itu yang paling saya senang. Jadi meditasi yang biru itu tuh sangat sangat jadi kayak jawaban saya. Jadi titiknya sebenarnya itu kan mungkin karena nggak ngerti kan nggak tahu di mana ya titiknya gitu. Jadi semua energinya numpuk-numpuk di mana-mana. Kalau dulu yang dari 2010 belajar meditasi di mana, Bu? Aku belajar meditasi karena sakit kan belajar meditasinya Sen Ciung Sing yang gurunya Titikus Pak, karena aku dikasih tahunya juga sama Titikus Pak di situ. Iya. Jadi aku belajar itu. Baik sih. Sen Ciung Sing ya. Itu mungkin lebih ke jalur meridian ya. Dia lebih ke jalur meridian ya. Betul. Secara fisik sih jauh sekali. Aku baiknya. Hari kedua aku bisa tungkuan dengan tangan yang nggak bisa tadinya kayak frozen shoulder gitu. Nggak bisa. Terus saya punya autoimun yang Hashimoto dan rheumatoid arthritis dan Sjögren syndrome. Itu jadi badan saya kaku, udah kayak zombie. Jadi begitu saya gerakin itu ngilu semua. Nah, begitu saya ikut meditasi itu sih badan saya bisa digerakin, ngilunya hilang. Tapi ya setiap hari bisa kayak gerak sendiri, kayak mau gerak sendiri gitu. Kayak mau membersihnya itu mau membetulkan jalur-jalur meridiannya itu gitu. Jadi secara fisik memang baik, tapi secara emosi ya mungkin masih butuh waktu kali. Tapi belajar OKS itu, jadi emosi saya juga bisa seperti yang Kak Sulis tadi bilang, ya mungkin jadi emosinya jadi kayak kemarin anak mau pulang tapi takut ada COVID tapi udah jadi lebih nggak terlalu khawatir, sedih atau apa enggak gitu. Jadi lebih ya udah kita berkatin aja, doain. Udah lebih calming sih, nggak terlalu
gimana gitu. Terus trauma saya yang dulu untuk waktu zaman perang-perang begitu tuh udah hilang sih, Ko Abe. Oh Tadi iya. kan saya kan tadi saya coba lagi gitu, Udah nggak ada. nggak ada gitu, nggak ada. Terus kayaknya tenang-tenang aja denger-denger gitu kan. Terus kan kalau yang logiknya yang sekarang ini kan banyak kan tuh yang lagi pada demo lah, nanti mau apalah. Iya. Kalau dulu bisa takut tuh. Sekarang sih udah. tenang aja. Oh, good dong. Keren. Iya. Thank you ya.